Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Dian Herawati dengan NPM 230121014 dan rekan saya Rika Setiamurni Gultom dengan NPM 230121015. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Selamat menyaksikan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah yang lebih bermakna khas bagi Indonesia, sebagai negara yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Asas dalam wawasan Nusantara. Wilayah merupakan fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan yang berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara lain. Ketahanan nasional berfungsi sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan serta kewilayahan. Pertahanan dan keamanan berfungsi pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan yang dimaksud meliputi seluruh wilayah termasuk di dalamnya segenap kekuatan negara. Bagaimana asas Nusantara membentuk dasar wawasan Nusantara? 1. Asas kepentingan yang sama. 2. Asas keadilan. 3. Asas kejujuran. 4. Asas solidaritas. 5. Asas kerjasama. Dan 6. Asas kesetiaan. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Fungsi wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional. 2. Dapat menyamakan pandangan suatu bangsa yang mendukung dan meningkatkan integrasi nasional. Kokohnya integrasi nasional suatu bangsa dapat mewujudkan kesejahteraan. 3. Untuk membangun rasa persatuan yang tinggi dan membangun kesadaran nasional yang kuat di antara seluruh warga Indonesia. 4. Dapat menjadi panduan, pedoman, dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Contoh penerapan wawasan Nusantara pada beberapa aspek. 1. Pertahanan. Bersikap disiplin dan melaporkan segala bentuk pelanggaran keamanan yang ditemukan pada pihak berwenang. Membangun dan menjaga fasilitas penjamin ketahanan dan keamanan. 2. Politik. Mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman, melaksanakan pemilu yang demokratis. Tantangan penerapan wawasan Nusantara. 1. Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia karena hal tersebut bergantung pada sikap mental masyarakat Indonesia sendiri. 2. Perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi di era modern yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan bersikap masyarakat Indonesia dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bagaimana menghadapi tantangan tersebut? 1. Edukasi. Edukasi melalui pendidikan Pancasila yang diberikan di semua tingkatan pendidikan, baik formal ataupun non-formal. 2. Sosialisasi. Sosialisasi wawasan Nusantara melalui media informasi agar dapat menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan Nusantara. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini, terus-menerus, dan sinergik. Mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Fungsi ketahanan nasional. 1. Mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. 2. Menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa. 3. Melindungi dan memelihara kepentingan nasional. 4. Menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. 5. Mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan. 6. Menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. 7. Memperkuat citra reputasi negara di dunia internasional. Ketahanan nasional. 1.
Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh. 3. Asas kekeluargaan. Sifat ketahanan nasional. Manunggal memiliki sifat integratif yang diartikan terwujud kesatuan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mawas ke dalam ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri. Karena ketahanan nasional bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri dengan kemandirian sehingga memberikan dampak luar yang memiliki unsur daya saing. Kewibawaan ketahanan nasional yang bersifat manunggal mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga merupakan daya tangkal dalam artian makin tinggi tingkat kewibawaan, makin besar daya tangkal. Dinamis ketahanan nasional suatu negara tidak tetap, melainkan dapat meningkat dan menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara itu sendiri. Meniti beratkan konsultasi dan saling menghargai ketahanan nasional tidak mendahulukan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan karena akan bertumpu pada kekuatan fisik.